skills juga ini harus jelas nih, office apa, mining app apa, internet ngapain skill lo di internet. Sudah on cam semua, aku mulai aja kali ya Kak? Yuk, mulai aja. Mulai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang dan selamat datang kembali mungkin untuk teman-teman yang sudah ikut talkshow sebelumnya di talkshow online KSL Nataru dengan judul Sudah Benarkah Membuat CV. Nah, teman-teman kali ini sebelum mulai aku ucapkan terima kasih sudah join kembali, khususnya para teman-teman yang sudah ikut kemarin di talkshow pertama. Terima kasih sudah mengikuti talkshow kedua, dan teman-teman yang baru selamat bergabung, selamat join di talkshow online KSL Nataru. Sebelumnya aku bakal memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desira Saskia. Perkenalkan, nama saya Desira Saskia. Di sini saya sebagai MC dari talkshow ini, maaf. Dan saya akan memperkenalkan narasumbernya, yaitu Kak Melinda. Mungkin Kak Melinda bisa sapa audiensnya, Kak. Hai. Ya, teman-teman, Kak Melinda ini sangat aktif, dan sebenarnya kemarin kita mengadakan talk show tentang volunteer, mengenai dunia volunteer, dan memang Kak Melinda ini sangat aktif, dan Kakak juga merekomendasikan untuk materi talk show hari ini ya Kak, tentang CV, karena Kak Mel ingin berbagi tentang ke adik-adiknya atau ke teman-temannya semua untuk CV yang bisa dibilang sangat penting ya Kak buat masa depan kita juga. Asik. Ya, kalau gitu langsung aja mungkin kali ya Kak, kita mulai tanpa basa-basi nih teman-teman. Pertanyaan pertama mungkin Kak yang pengen aku tanyakan, CV itu buat apa sih Kak? Terus kenapa sih bisa dibilang penting? Tadi kan aku bilang penting tuh. Terus kenapa sih emang CV ini penting gitu Kak? Coba yang udah ikut ini kan udah tahu dong pentingnya CV. Kalian dong yang jawab. Kalian pasti pengen ikut ini karena menurut kalian CV itu penting kan? Nah, coba kalian yang jawab kenapa CV itu penting. Someone. Kalau bisa nggak usah ditunjuk, ngomong aja. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab kenapa sih CV itu penting, dan CV itu sebenarnya buat apa sih? Jadi mungkin banyak juga kali kayak audiens yang baru yang masih bingung kok kayak gini mungkin. Jadi sistem memang di talk show ini kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada audiens. Jadi kita akan berinteraksi. Yang terpenting adalah kita ingin narasumber langsung berinteraksi dengan audiensnya. Makanya Kak Mel bisa nanya kembali ke kalian tentang pertanyaan kenapa CV itu penting dan buat apa CV itu. Kan ada yang bisa menjawab satu orang, mungkin bisa langsung di chat aja atau langsung open mic. Langsung aja unmute dirinya. Wah, malu-malu kayaknya Kak. Oke, bentar dulu. Sebelum gini ya, judul dari talk show ini aja sudah betulkah bikin CV? Sudah benarkah bikin CV? Ya dong. Berarti kalian ikut karena kalian pengen ngecek apakah kalian sudah benar bikin CV atau belum. Berarti kalian more or less udah tahu CV. Pastinya udah tahu CV itu apa, dan pasti kalian mencoba bikin CV atau akan menggunakan CV itu. Itu udah pasti. Jadi ini kalian udah pasti tahu. Nah, tinggal masalahnya ada yang mau ngomong nggak? Ayo coba. Nggak mungkin nggak tahu. Bohong kalau nggak tahu. Aku Kak. Yuk, apa-apa? Silakan. Yang baru lulus. Jadi CV Yes. itu penting karena hampir semua perusahaan minta itu. Jadi penting. Oke. Nice, Itu kalau simple. dari mahasiswa yang baru lulus. Oke, nice. Satu lagi. Ada lagi?
teman-teman? Guys, kita bikin CV karena kita mau daftar ke sebuah perusahaan yang mana bekal utama kita adalah percaya diri dulu. Itu percaya diri, itu kunci. Nah, ayo tes. Kita mulai ini dengan mindset dan confidence yang udah ada. Satu lagi yuk. Masih malu-malu Kak kayaknya. Aduh, sayang. Bener nih, nggak ada ya yang mau jawab ya? Nah, ada kayaknya Kak. Mungkin aku aja deh Kak, aku mau jawab. Boleh nggak? Ya udah, nggak Oke. apa-apa. Ya apa dah. Kalau menurut aku sendiri itu kurang lebih sama sih Kak, kayak Bang Sindu atau seperti Kang Sindu, CV itu penting karena dibutuhkan dan itu menjadi sebenarnya sebagai data diri kita kedua yang kita tunjukkan Yes. pada perusahaan. Karena enggak karena untuk perusahaan tahu siapa yang akan melamar dan apa yang ada di diri kita itu ya melalui CV kita tuangkan dalam CV gitu Kak. Itu menurut aku. Oke. Ya sekarang aku jawab ya. Simpelnya aja, CV itu kayak lo punya ID card untuk perusahaan. Lo punya identitas. Kayak untuk perusahaan itu tahu lo itu siapa. Itu adalah melalui CV. Dan ada satu lagi yang namanya cover letter. Tadi udah di pertanyaan belum sih? Cover letter belum ya? Oke, CV. Ya, jadi CV adalah identitas utama lo untuk ngasih tahu lo itu siapa ke perusahaan yang lo mau daftar. Perusahaan, organisasi, volunteer kadang juga pakai CV. Pokoknya siapapun yang mau tahu jejak karir lo itu melalui CV gitu. Sehingga kenapa penting ya itu udah ngejawab aja sih langsung kayak karena ya kalau misalnya lo mau ngerekrut orang kenapa penting untuk tahu mereka ya karena lo harus tahu mereka untuk ngerekrut orang tersebut kan gitu. Simpelnya gitu aja. Oh, tadi Kakak menyebut cover letter. Jadi cover letter itu apa sih Kak? Maksudnya aku nggak tahu sih, mungkin dari audiens sudah banyak yang tahu cover letter itu apa. Tapi kalau untuk aku sendiri sebenarnya aku masih agak bingung cover letter itu apa dan bedanya dia dengan CV itu apa Kak? Yes. Oke, jadi kayak tadi ya, CV itu ID, identitas, kayak KTP-nya, SIM-nya. Sedangkan cover letter itu surat pengantarnya. Jadi, kamu kirim ID, ini adalah KTP dan SIM gue, dan lo kirim surat pengantar yang mengatakan bahwa, hey, gue kirim surat, gue kirim KTP dan SIM gue untuk ini, karena gini. Gitu. Jadi biasanya perusahaan itu ketika mau mencari orang yang mau direkrut itu biasanya dia minta sepaket tuh CV sama cover letter gitu. Nanti untuk bedanya apa in details kita bahas nanti aja kali ya. Atau gimana Del? Boleh Kak, kalau mau bahas sekarang juga nggak apa-apa sih Kak. Oke, gini dulu ya, sebelum kita bahas teknis, detailnya CV itu harus gimana, cover letter itu harus gimana, isinya apa, formatnya gimana, bla bla bla. Sebelum kita mikir jauh ke situ, kita harus berada di mindset yang betul dulu. Ya. Seperti apa tuh Kak? Mindset yang gini, jadi ketika kita kirim CV dan cover letter, kita harus tahu dulu siapa yang akan ngebaca itu dan bagaimana kondisi dia saat ngebaca itu. Nah, biasanya di perusahaan yang akan ngebaca dan yang akan nge-screening dan memilih kita adalah HR, Human Resources Department kan? Personalia ya, Departemen Personalia yang nyari-nyari human resources. Nah, pertama, kita harus ngerti dulu kalau orang-orang HR itu orang-orang tersibuk di dunia. Mereka tuh nggak punya waktu. Mereka tuh basically orang yang benar-benar banyak banget kerjaannya dan
mereka harus meriksain ribuan orang yang daftar dari segala macam background, dan mereka kerjanya bukan cuma milih-milih orang doang, mereka kerjanya banyak HR. Bukan cuma milih orang dan ngerekrut, mereka juga ngurusin tentang human resources yang udah ada di dalam kantor, yang udah bekerja. Mereka ngelakuin nitty-gritty kayak details dari manajemen sumber daya manusia di kantor. Dan jadi kayak dan biasanya HR itu orangnya sedikit di perusahaan. Jadi tuh lo jangan bayangin HR nih orang yang punya banyak waktu, leha-leha, terus timnya ada 500 orang yang bisa bisa santai-santai baca dan pengen tahu semua tentang CV lo, tentang cerita hidup lo, enggak. Jadi lo ketika lo nulis CV dan cover letter, lo harus berangkat dari mindset itu. Intinya adalah bagaimana gue membeli detik demi detik waktu si HR untuk baca apa gue punya cerita. Ngerti nggak? Karena seringkali ketika lo jadi HR, kan ya lo bayangin lah, lo harus nge-screen ribuan orang. Lo nggak mungkin lo pasti kayak ya udah baca CV itu kayak ya gitu aja gitu loh. Lo nge-screeningnya pasti akan cepet dan lo terburu-buru waktu, dan lo nggak mau terlalu deal sama kebanyakan omong kosong karena lo sibuk dan lo capek gitu loh. Nah, jadi ketika lo nulis CV, tulislah sedemikian rupa sehingga kalau lo jadi HR lo pengen terus baca itu dia punya CV, ngerti? Jadi kayak oke, ini menarik nih, oke, coba gue lihat deh, emang dia pekerjaannya apa aja dulu pengalamannya, oh ternyata dia sini, oke, emang dulu dia latar belakang pendidikannya apa, oke, ngerti nggak? Lo menarik, dia akan pada akhirnya dia akan membaca itu semua dan sampai ke cover letter lo bahkan gitu loh. Sama kayak interview juga lo dengan orang HR, oke, emang mereka punya waktu, terus lo cerita tentang iya dulu gue jadi panitia di 17 Agustus waktu di kampus, peduli amat gitu loh. Jadi lo pilih yang memang akan bikin dia tanya terus, oh gitu, oh ternyata lo dulu pernah ngelakuin penelitian sama dosen tentang apa, bla 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 bla. Jangan lo ngomong tentang panitia 17-an gitu loh. Kebayang ya? Karena banyak banget di diri lo tuh yang menarik dan lo pengen ceritain, gue ngerti. Mungkin banyak banget di diri lo tuh yang pengen lo kasih tunjuk ke mereka gitu kan. Cuman ya lo harus pinter-pinter. Gimana lo ngebeli waktu mereka. Nah, berangkat dari situ dulu mindsetnya. Kalau lo udah saklek dengan mindset seperti itu akan sangat mempengaruhi bagaimana lo membungkus CV lo, bagaimana lo membungkus cover letter lo, bagaimana lo membungkus diri lo saat interview. Gitu. Jadi gue mau itu clear dulu. Udah clear belum? Di situ soal mindset. Oke, Kak. Kalau aku sih clear banget ya, Kak. Jadi kalau memang maksud dari Kamil ini, kita harus berangkat di saat kita membuat CV itu yang harus kita pikirkan bukan terhadap bagus atau lengkapnya isi, tetapi kita memang juga harus memperhatikan dari segi kita harus memikirkan HR atau human resource ini akan membaca nggak CV kita kalau isinya seperti ini gitu ya, Kak. Seberapa penting sih CV gue untuk dibaca sama orang sesibuk HR? Oke, gitu teman-teman. Seberapa menarik sih? Nah, kalau dibicara tentang menarik atau pentingnya, Kak, bisa nggak Kakak ngasih tahu nih? Jadi isi dari CV-nya tuh harus seperti apa, Kak? Yang bisa kita membuat menarik hati HR untuk membaca CV kita. Oke, pertama logikanya gini. Kalau lo nyari orang, contoh, gue kerja di organisasi A. Gue nyari orang yang akan kerja jadi tukang kabel, misalnya. Yes. Pasti gue akan tertariknya sama untuk ngebaca CV sama cover letter orang-orang yang gue anggap kira-kira, oh dia kayaknya cocok nih jadi tukang kabel. Jadi sekarang lo bandingin CV yang satu, isinya ada ngebahas nih, oh ternyata dia pernah jadi tukang kabel sebelumnya, setahun sebelumnya, dia udah pernah jadi tukang kabel 3 bulan.
Sama yang satunya, dia juga pernah jadi tukang kabel, tapi dia malah nulis pengalaman tukang kabelnya tuh di terakhir gitu loh. Yang di awal yang dia tulis malah nggak tahu, tukang roti, tukang apa gitu. Terus tukang kabelnya di terakhir gitu. Ya, gue akan lebih ngebaca yang dari awal, oh pengalaman pertama dia di atas sudah tukang kabel, oke gue akan terus ke bawah nih, baca apalagi pengalaman dia. Ngerti nggak sampai situ logika gue? Jadi intinya adalah menarik atau nggak menariknya harus lo cocokkan dengan apa yang sedang dicari nih saat itu. Mereka lagi nyari orang teknik lingkungan yang bisa kerja di K3. Ya udah, yang pertama yang harus lo tonjolin adalah pengalaman lo yang berhubungan dengan K3. Jadi, nah, gue sering banget tuh liat CV yang di pengalamannya itu sesuai tahun. Jadi kayak 2015 tuh gue jadi tukang roti, terus 2016 gue jadi tukang kabel, kayak nggak ada yang peduli. Kayak perjalanan hidup lo 2015 terus 2016 gitu, nggak ada yang peduli. Yang peduli adalah mana pengalaman lo yang paling relevan. Itu yang bisa ngebeli waktu HR untuk terus baca punya lo ke bawah. Oke. Jadi yang lebih penting yang akan dilihat itu sebenarnya kemampuan kita yang sesuai sama tempat kerja yang kita masukkan ya, Kak? Yes. Maka dari itu, selain mindset lo adalah HR adalah orang sibuk dan gue harus puter otak supaya dia mau ngasih waktunya buat gue. Yang kedua yang lo harus kuasain, yang harus ada di mindset lo adalah lo harus tahu betul kerjaan yang mau lo lamar itu nyari apaan. Gitu. Paham nggak? Paham. Lo harus ngerti betul nih. Dia tuh pengen nyari orang dengan profil seperti apa. Gitu. Dengan mindset kayak gitu, ketika lu ngemas CV dan cover letter lu tuh akan arahnya ke situ gitu. Oke, jadi ada lagi nggak Kak yang harus diperhatikan selain dua itu Kak untuk kita membuat CV dan maksudnya apa? Banyak yang penting gitu Kak. Banyak. Kayak makanya gue waktu dulu sebelum kerja, kayak waktu ngelamar-lamar CV itu CV gue tuh bikin untuk kayak CV gue tuh beda untuk tempat yang gue mau daftar, beda-beda. Jadi misalnya gue ke tempat A, B, C, gue punya 3 CV masing-masing. Untuk A apa, untuk B apa, untuk C apa, yang gue tonjolin beda-beda gitu. Nah lo juga jangan kayak saklek kayak cuman yaudah CV gue satu, sekalipun beda cuman beda desain. Mohon maaf nih, nggak ada yang terlalu peduli sama desain, lo mau pakai Canva kayak, mau pakai warna 3D kayak gitu. Jadi kalaupun beda, lo harus beda konten gitu. Nah, jadi untuk CV yang penting, mungkin kita kemarin gue tawarin sama Delvira, mau nggak kita study case aja. Jadi kita secara langsung ngeliatin nih kayak CV orang gitu. Cuman mungkin gue kasih poin-poinnya dulu. Nanti kalian bisa lihat apa maksud gue gitu ya. Jadi yang tadi gue bilang, CV yang pertama, yang harus lu ingat yang pertama tadi, yang soal HR tuh orang sibuk dan bla bla bla. Yang kedua, yang lo harus ingat adalah yang jadi kiblat CV lo adalah profil yang dicari oleh perusahaan yang lo mau ngelamar. Itu yang jadi kiblat CV lo. Yang ketiga, untuk format gitu-gitu, yang paling penting adalah penulisannya benar, kayak nggak ada misalnya nih ya huruf besar, huruf kecil di tengah-tengah nggak jelas gitu, karena itu memberi kesan unprofesional. Desain yang pakai personal aja, Word aja lah gitu lah, pakai Word document aja, nggak usah pakai apa yang macam-macam ada kotak-kotak gitu warna-warni, nggak usah pakai yang kayak gitu. Itu kayak dari format ya. Foto juga pakai foto yang formal biasa aja. Bahkan kayak sekarang CV kalau di Western countries, kayak di Europe, gitu-gitu tuh mereka CV-nya tuh lebih prefer nggak pakai foto. Karena kayak itu melahirkan bias gitu loh. Kayak kesannya, lo ngejudge ngapain sih? Lo tahu foto gue? Emang lo ngejudge gue dari muka gue? Apa gue bisa kerja itu apa enggak kan gitu? Jadi foto tuh sebenarnya, kalaupun emang lo mau pakai foto, pakailah foto yang formal aja segini aja. Nggak usah lo tunjukin lukisan di belakang
kamar lo atau kayak celana lo pakai celana apaan, baju lo pakai baju apaan, nggak usah, sampai sini aja gitu. Kayak format apalagi yang bikin profesional, penulisan, terus simplicity is the best. Semakin simple semakin bagus. Foto dan pengemasan kata-kata, ya gini. Balik lagi, kita CV itu kan kayak ID kita ya. Jadi HR itu pengen mengenal kita kan lewat CV. Jadi please banget ketika lo tulis tentang pengalaman kerja lo, untuk kampanye media sosial selama tahun segini-segini. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi apa-apa-apa. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan apa-apa-apa. Ngerti nggak? Jadi ketika lo jabarin ya gue cuma lihat jempol orang aja sih, sama ada kayak gini satu, cuman ya kalau misalnya gue kecepatan atau kayak ini orang ngomong apaan sih kayak gitu, dipotong aja, bilang kayak Kak jangan cepet-cepet, atau kayak Kak nggak jelas gitu, ngomong aja. Gitu Kak. Oke. Oh ini Delvira udah balik. Iya, tadi maaf teman-teman, tadi sinyal tempat down sebentar. Oke Kak, kita lanjut. Jadi sebenarnya tadi kan Kakak bilang nih yang tentang foto ya Kak, itu sebenarnya informasi baru sih buat aku sendiri dan mungkin beberapa audiens juga teman-teman. Kalau di luar atau di Europe gitu, Ya. foto itu sebenarnya jarang dipakai ya Kak malah. Foto, gender, agama, umur, itu semua nggak ada yang pakai. Kalau kita terapkan di Indonesia, apa kira-kira bisa Kak untuk Ya itu? bisa lah. Kayak kalau tergantung sih ya, karena gue pernah lihat kayak lowongan yang nyari kayak laki-laki umur segini segitu gitu, bahkan ada yang agama muslim dan sholat 5 waktu, ada banget yang kayak gitu. Ya tergantung aja. Ini tadi gue cuma bilang kayak di Western world dan international, kayak standar internasional CV sebenarnya itu foto, gender, mau lu laki, mau lu perempuan, mau lu bencong, itu sebenarnya nggak usah lu tulis, nggak perlu, nggak ada yang peduli. Itu nggak ada hubungannya sama kemampuan kerja lo soalnya. Umur, terus agama, nggak ada hubungannya sama kemampuan lo sebagai seorang manusia gitu. Cuman ya tergantung lu daftarnya kemana gitu. Cuman kalau yang standar internasional ya kayak gitu tadi. Jadi itu ya Kak, itu penting-penting, itu materi-materi yang harus kita tanamkan untuk membuat CV ya Kak. Maksudnya itu materi penting yang memang harus kita tanamkan terlebih dahulu sebelum kita membuat CV itu. Nah, Yes. untuk dari isinya Kak, CV mungkin kan di sini juga masih banyak tuh teman-teman yang mungkin baru lulus dari SMA atau masih baru duduk di bangku kuliah yang belum memikirkan CV itu apa dan CV itu bagaimana bentuknya, dan mungkin Kakak bisa jelaskan maksudnya isi-isi dari CV itu ada apa aja sih Kak? Iya. Oke, tadi terakhir yang tadi yang tentang konten isi udah jelas ya. Maksudnya yang soal kayak misalnya pengalaman organisasi atau pengalaman kerja itu udah jelas ya, yang harus ada tanggung jawab dan harus baik dan benar gitu loh. Jangan tulis kayak cuman KSL, Info gitu-gitu ya, harus ada tanggung jawabnya. Jadi kita langsung lihat aja ya case study ya. Oke Kak. Ntar coba gue share screen. Lihat nggak screen gue? Ada beberapa CV. Yap, Lihat ya. Oke.
Ini ada contoh CV. Oke, ini ada contoh CV, cuman mohon maaf nih, ini disensor karena CV orang yang gue pakai minta disensor. Ini gue ada 4 studi kasus CV, ya. Ini gue mau kasih contoh dari 4 poin yang tadi gue udah sampein, ya. Dari 4 poin yang tadi gue sampein, itu mana yang bisa kita evaluasi dari contoh CV ini, gitu. Cuman gue maunya CV-CV selanjutnya kalian coba yang kasih masukan atau coba ngomong kira-kira apa yang bisa dievaluasi, oke? Ya, Kak. Jadi dari poin pertama, yang tadi ya, HR, orang yang sibuk, dan dia hanya mau baca berapa detik, dan kalau nggak menarik, lewat, gitu. Coba. Kalau gue jadi HR, lihat nih, oh ada CV orang, profil, saya adalah seorang laki-laki. Saya lahir pada tanggal 28 Januari 1977 di Rantau Indah. Kayaknya kurang oke ya untuk kebayang nggak maksud gue yang HR tuh sibuk dan ketika dia buka CV dan yang dia baca adalah lahir tanggal segini di Rantau Indah TJT, apakah dia akan tertarik untuk baca terus ke bawah atau enggak? Enggak. Gitu. Ya kebayang ya maksudnya. Education, sekolah dasar. Terus kenapa kalau lo di SDN nomor sekian-sekian? Work experience, Taiti ini. Oke, menarik dia pernah kerja situ. Tapi ngapain tanggung jawabnya? Kok nggak dijelasin? Berarti gue nggak tahu dong. Ini anak sebenarnya punya kemampuan apa sih? Padahal sebenarnya ini anak tuh punya kemampuan tanggung jawab yang besar. Bisa aja di sana itu dia jadi manajer, sebangun tapan. Terus profil, pakailah profil yang sesuai sama pekerjaannya. Contohnya, gue pengen banget kerja di konsultan sustainability keberlanjutan. Gue akan tulis profil, saya adalah seorang sustainability enthusiast. Saya dari dulu, internet gue unstable nih, gue putus-putus nggak? Enggak, Kak. Del, oke. Oh. Gue mau daftar di konsultan K3 deh, nggak usah sustainability. K3. Kalau mau pakai profil, gue tulis, saya adalah seorang yang tertarik dengan K3. Saya adalah seorang lulusan ini yang mengambil spesialisasi di bidang K3 dan bla 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 bla. Nah, gue sebagai HR, oh K3 nih, oke, coba apa ya? Educationnya juga nggak usah tulis SDN bla bla bla. Kalau lo S3 ya lo tulis S3 K3 ya lo tulis kayak education lo lulusan apa, terus sertifikasi K3 bla 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 bla. Hilangin aja SD, SMP, SMA karena itu nggak relevan. Gitu. Work experience, IT bangun tapan. Oke. Ya Kak, gimana dong? Gue nggak pernah nih experience K3 gini. Ya udah, lo tulis aja apa kek, nggak usah pakai work. Kalau emang lo belum pernah kerja ya. Misalnya experience lo ya, misalnya bantu penelitian dosen tentang K3 atau misalnya menulis skripsi tentang K3, apapun yang menghasilkan sesuatu yang ada pekerjaan lo di situ yang berhubungan dengan K3, lo tulis di situ. Ngerti nggak? Maksud gue. Dan ini juga hobis gitu, kayak ini nggak relevan nih. Apa nih? Ini mancing. Kayak nggak relevan gitu loh. Gue rasa kecuali dia daftar sebagai apa misalnya yang ada berhubungan dengan skill memancing gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah tulis hobis. Gitu buat apa? Lo pengen ngasih tahu HR yang super sibuk itu kalau lo suka mancing gitu. Nah makanya itu tadi yang gue bilang mindset itu penting banget. Ketika lo udah tahu HR tuh orang sibuk dan segala macam, lo nggak akan tulis kayak gini-gini gitu. Ngerti kan maksud gue? Maaf Kak, aku potong. Tapi untuk work experience, misalnya kita pernah magang atau
ya untuk magang itu bisa nggak Kak kita cantumin Bisa banget, kayak gitu? bisa banget, bisa banget. Hmm. Magang, volunteer, relawan. Kayak dulu gue waktu bikin CV untuk relawan di WWF, Ya. kan gue belum pernah kerja sebelumnya. Ya gue tulis aja, work-nya itu nggak gue pakai, experience aja. Experience gue yang berhubungan kira-kira apa. Oh di KSL, waktu itu kan gue pengen volunteer WWF kan ngajar. Gue tulis anggota divisi apa sih dulu gue, apa sih? Gue lupa deh, gue anggota divisi apa. Pokoknya waktu itu kan gue ngajar bahasa Inggris. Ya udah gue tulis di situ, experience-nya bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan belajar dan mengajar bahasa Inggris, bla 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 gitu. Ngerti nggak? Karena itu relevan gitu. Tapi gue nggak cuman tulis gue anggota divisi A B C D di KSL, nggak, gue tulis tanggung jawab yang berhubungan sama yang akan gue lakukan saat gue volunteer WWF, ngerti kan? Dan Oke. itu valid aja. Nggak perlu kayak yang ya tapi kan gue belum pernah kerja sebelumnya, nggak bakalan, nggak usah kayak gitu dulu mikirnya gitu loh. Pinter-pinter nyari apa yang kira-kira bikin lo pengalaman lo yang kira-kira relevan untuk dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, terus kalau dari format yang tadi gue bilang kan, sesimpel mungkin semakin bagus. Kalau bisa nggak usah ada warna-warna gini, dan di CV juga nggak usah alamat kayak gini gitu. Kalau mau kota aja sama negara gitu. Yang penting email, nomor telepon gitu. Skills juga ini harus jelas nih. Office apa, mining app apa, internet ngapain skill lo di internet gitu. Yang semua tuh harus serba jelas gitu loh. Oh, Ini fotonya juga ini pakai tembok gitu-gitu, nggak usah pakai tembok, nggak usah pakai baju lo, pakai baju apa gitu. Sampai sini aja. Kira-kira gitu. Kebayang nggak? gimana teman-teman pada kebayangan nih? Atau masih ada yang dibingungin? Berarti kalau misalkan kayak education Kak, kita nggak masukin SD, SMA, SMP, SMA. Sorry. Dan itu kan sebenarnya kalau kita searching gitu ya Kak di Google, dengan contoh CV, pasti keluarnya yang seperti ini gitu. Padahal mungkin sebenarnya dari HR sendiri, mereka kurang tertarik ya Kak, kalau misalkan terlalu banyak isi yang menurut mereka memang tidak digunakan sebenarnya. Jadi Sekarang sekarang gini, lo HR, lo nyari lulusan S1 Teknik Lingkungan, spesialisasi K3. Kira-kira penting nggak itu anak SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Kan kurang ya. Kebayang nggak sih maksud gue? hmm, Kayak lo udah lulusan S1, ya udah pastilah lo lulus SD sama SMP. Mohon maaf gitu. Jadi maksudnya sesimpel mungkin tadi prinsipnya simplicity dan lo buying time. Lo tuh kayak nego-negoan waktu sama HR. Jangan lo pikir lo satu-satunya orang yang daftar. Wah, CV gue panjang bagus. No, gitu. Jadi ya sebenarnya relevansinya apa gue nggak ngerti. Kenapa orang pada bikin bikin CV itu ada SD anu, SMP anu. Gue juga nggak tahu kenapa mereka bikin itu. Cuman ya kalau dari perspektif yang HR tadi ya nggak ada relevansinya gitu. ya boleh dilanjut Kak. Mungkin ada Oke, sisi sampai sini jelas nggak? Atau kelihatannya kayak ini si kakak mah cuman kejam-kejam doang ngekritik CV orang. Atau lo ngerti poin gue? kalau aku sendiri sih paham ya Kak. Aku paham maksudnya. Tapi sebenarnya yang aku bingungin tuh jadi lebih ke aku pengen lihat sih maksudnya CV yang benar itu kan seperti apa. Karena biar kalau aku sendiri lebih ke bingung sebenarnya mencantumkan apa gitu. Oke, Boleh gitu, ngerti. gitu Kak. Oh iya, gue belum kayak kasih tahu ya sebenarnya CV itu perlunya intinya apa aja. Iya. Ya intinya itu sih kayak at least yang penting dia ada gambaran experience lo apa aja. Mm-mm.
Itu. Tapi please jangan experience tuh cuman experience kerja aja, kerja di perusahaan yang lo udah digaji gitu. Enggak, experience tuh bisa experience relawan, experience organisasi, experience lo bantuin penelitian dosen, experience lo bikin makalah tentang apa yang relevan ya, yang relevan sama pekerjaan yang lo mau daftar. Experience itu penting, dan experience ingat yang tadi gue bilang, jangan cuman Taiti Banguntapan, tapi Taiti Banguntapan bertanggung jawab A, B, C. Bertanggung jawab A, B, C, job desk lo. Kasih gambaran lo tuh pernah megang pekerjaan apa aja, gitu. Lo tuh pernah ngapain aja, gitu. Dan pilih ya, pilih. Gue pernah banget kayak ngeliat CV orang, dia tuh bagus banget, dia tuh pernah magang di Inmira. Kalian tahu Inmira kan? Yang di Kaliurang, yang pupuk Aku tahu. segala macam. Tahu. Pokoknya itu kan kayak establish tempat yang bagus dan kayak wah lo punya pengalaman situ gitu. Tapi pas tanggung jawabnya menyiram tanaman pagi dan sore. Mohon maaf nih Bang, kalau lu pernah nyiram tanaman di Inmira, terus kenapa gitu loh. Jangan, kan sayang banget gitu loh. Maksudnya itu tuh udah bagus banget di Inmira, kayak kenapa of all things you did there, kenapa lo poin pertama menyiram tanaman pagi dan sore gitu loh. Jadi itu juga harus lo pilih gitu, tanggung jawabnya apa-apa. Makanya balik lagi, mindset lo itu harus, yang tadi gue bilang, lo harus cocok sama apa yang dicari gitu loh. Jadi lo pilih-pilihnya tuh udah ada dasarnya. Mindset lo tuh jadi dasar lo ketika membuat konteks isi di sini gitu loh. Jadi experience, terus education, ya pengalaman apa latar belakang pendidikan, tapi yang relevan aja. Yang relevan aja, balik lagi. Gitu. Terus, sorry Kak, berarti kalau untuk ini kan ada point language skill gitu Kak, itu juga sebenarnya penting nggak sih Kak untuk di dalam language penting sih. Tergantung juga, balik lagi kayak yang dicari nih apa nih. Dia nyari orang yang bisa berbahasa Inggris kah? Ya kalau dia nyari orang berbahasa Inggris, lo harus tulis. Atau bisa jadi kayak ini bahasa Jawa kan, di sini ditulis. Oh dia cari orang yang bisa berbahasa lokal. Tulis di situ lo bisa bahasa Jawa. Tapi kalau dia nggak nyari, ngapain lo tulis bahasa Jawa gitu? Prinsipnya gitu aja, balik lagi gitu, balik lagi kayak apa yang lagi dicari gitu. Kontak penting, kontak email sama nomor HP aja, kalaupun mau taruh alamat nggak usah kayak gang anu, nomor anu gitu, kayak tulis aja kota lo gitu. Skills penting juga, tapi yang relevan ingat, dan please yang jelas gitu. Skillnya apa aja yang relevan juga gitu. Kalau gitu, apa Kakak ada contoh lain nih Kak, studi case lain? Oke, ini mau contoh yang lain dulu ya, coba. Oke. Kalian ya yang point out kira-kira apa yang bisa diperbaikin. Ya mungkin dari teman-teman nih. Gue mau tahu kalian nangkep nggak gitu loh maksud gue. Bentar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin langsung berinteraksi juga nggak apa-apa ya Kak, langsung bertanya gitu. Langsung aja. Oke. Jadi mungkin untuk ini juga sesi tanya jawab juga dipersilahkan buat teman-teman. Iya, langsung aja. Gue lebih pengen kayak bareng aktif. Coba. Oke. Satu-satu dari bagian profil dulu, coba pada baca. Kebaca nggak sih? Kurang Kak, mungkin bisa sedikit di zoom. Ya. Siapa? Oke. Dari bagian profil. Ini ya Kak, menurut mungkin kalian gimana? Audiens nih ada yang mau identifikasi nih, ini salah Kak mungkin gitu. Ini kurang ya Kak gitu. Gimana Kak? Gitu atau aja menurut gue udah bagus Kak, misalnya. Ih, sayang banget sih, nangis deh. Tunjuk aja deh. Boleh Kak, langsung tunjuk aja. Mungkin mereka malu-malu.
Terus sedikit bingung. Kak, aku Ya, mau nanya. oke. Kalau yang itu dia jelasin yang kalau saya fresh graduate kayak gitu-gitu, itu emang perlu ya Kak? Maksudnya panjang lebar kalau dia itu fresh graduate, terus dia di bidang pertambangan ini gitu. Mm-mm. Itu Kenapa? kayak perlu banget gitu ya? Atau gimana? Mungkin maksudnya Menurut kamu gimana? Perlu, tapi tergantung sama apa yang dia di tempat yang dia lamar. Ya, betul banget. Jadi kayak misalnya, iya betul, itu udah betul. Jadi ini sebenarnya perlu karena menurut gue ini udah bagus nih. Kayak oke, saya seorang fresh graduate memberi gambaran bahwa oke, gue belum pernah punya pengalaman kerja formal. Bagus. Mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang pertambangan. Ini contoh aja ya, misalnya. Oke, berarti kalau misalnya dia lamar ke tempat yang ada hubungan dengan pertambangan, oke, gue udah tahu nih, oh nih anak minatnya di situ. Saya seorang yang bekerja keras, disiplin, mempunyai rasa oke, dia kasih gambaran tentang karakter dia. Oke, valid aja gitu loh. Karena ini profil kan, gitu. Dibanding kalau gue sih menurut gue ini jauh lebih relevan dibanding saya seorang laki-laki lahir tanggal segini di sana gitu. Jadi menurut benar kata kamu kayak ini perlu dan tergantung tempat dia daftar ini bisa jadi sangat relevan gitu. Tadi siapa sih itu Sarina, yang ngomong? Kak, Karina. Aku mau tanya lagi. Tadi kan yang CV sebelumnya itu kayak dia ngenalin nama terus sama kayak tanggal lahirnya. Sedangkan yang di sini kan nggak ada nama, kayak dijelasin nama, tanggal lahir dan gitu-gitu. Sorry. Sebenarnya di sini ada namanya tapi gue apa? Berarti di profilnya itu intinya cukup nama sama tanggal lahir aja kayak gitu ya, Kak? Jangan, nggak usah pakai tanggal lahir. Nama aja intinya. Ya, nama aja sama kalau misalnya mau profil lo kayak gambarin aja tentang lo sedikit gitu loh, kayak overview karakter lo. Ini kayak gini udah bagus nih karakter lo. Saya seorang yang ini. Saya tuh mencari kerjaan yang seperti ini gitu. Ini nggak apa-apa gitu loh. Ini masih berhubungan sama dunia profesional. Paham nggak maksud aku? Paham nggak? Jadi kayak, ya beneran paham. Ya, gue takut nggak jelas. Ya udah. Jelas kok, Kak. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau identifikasi lagi nih, langsung bisa bicara dengan Kak Mel. Di bagian kemampuan kerja saya, coba langsung lanjut deh. Kemampuan kerja saya, bahasa Inggris pasif, bahasa Indonesia, foto. Let's say ini dia daftar sebagai contoh ke perusahaan tambang apaan ya, nggak tahu lagi gue, tambang emas, Freeport misalnya. Kemampuan kerja saya, bahasa Inggris pasif, bahasa Indonesia fotografi, Microsoft Office, ArcGIS, Mindscape, AutoCAD, SketchUp, Amdal. Menurut kalian gimana nih bagian ini? Kemampuan kerja alias skill. Komen. Come on, siapapun itu. Boleh teman-teman langsung open mic. Ada yang pernah pengalaman nggak daftar di tempat tambang atau ada yang pengen daftar ke tempat tambang? Siapa tahu mungkin lo bisa kasih pendapat lo. Menurut lo ini gimana? Perlu bener nggak atau apa? Kayaknya ini rata-rata ini deh Kak, masih ada kuliah gitu. Tapi ada sih beberapa nih. Ayo dong, contoh. Please, siapapun yang udah mau lulus. Atau udah lulus. Gue nggak bisa lihat sih gimana sih cara ngeliat ininya, orang-orangnya siapa aja. Di partisipan video Kak. Tar, ini Zoom gue tuh jadi kecil gitu. Siapa kayak tadi gue lihat deh, ada orang-orang yang udah lulus, sudah mau lulus kok. Mungkin Bang Sindu, Bang Ridwan.
Ada Raffi, ada Hanif, ada Sindu, Iya. ada Ridwan, ada siapa lagi nih? Vika. Vinka. Itu tadi ada yang halo tuh. Siapa tuh yang halo? Ada Dita Amel. Ada siapa lagi nih? Ada Eri Kurniawan. Ada Ayo Bang, tunjukkan Bang Eri. Labib. Ada udah siapa? Siapa yang mau Kemampuan kerja saya. Menurut kalian gimana? Malu-malu Kak. Kayaknya kita Udah tunjuk aja, gue tunjuk. Siapa ya kira-kira ya? Kasih pandangan fresh gitu. Coba gue mau deg-degan. Eri Kurniawan. Coba menurut lo gimana bro? Kemampuan kerja saya bro. Bagian kemampuan kerja saya. Ayo Bang, bisa langsung di-unmute aja Bang. Kita nggak bisa unmute dia ya. Lo kayak bisa deh Del nge-unmute dia. Kayaknya untuk unmute. Oke, bisa Kak. Bang Eri bersiap. Halo. Kayaknya nggak bisa deh Kak kalau untuk mute. Tapi kalau untuk Dia nge-freeze nggak sih? enggak kok Kak. Woi. Bang Eri. Sok nge-freeze lo. Ayo Bang, bisa langsung diidentifikasi Bang nih buat adik-adiknya. Jangan saya Kak, saya nggak tahu, saya cuma gabut. Alah. Siapa ya? Gue mager deh, gue lama-lama mager deh. Yaudah gue aja deh yang ngomong. Bang Ridwan Kak. Coba Wan. Ayo Bang Ridwan. Kira-kira gimana? Tadi itu gimana ya Kak? Maksudnya kemampuan kerja sayanya ini udah cukup benar atau? Iya. Menurut lo ini tuh ada yang perlu dikurangin nggak? Bagus nggak? Atau relevan nggak? Atau kayaknya nggak perlu ini deh Kak? Atau kayaknya udah bagus deh Kak? Menurut lo apa gitu? Wan. Jangan bilang dia sosok nge-freeze lagi. Oh enggak, ketahuan nih. Lo nggak nge-freeze. Unmute now. Halo. Ya, gimana? Jadi menurut lo? Ini punya siapa sih CV ini kok berantakan banget? Udahlah, nggak penting punya siapa. Udah cepet menurut lo gimana kemampuan kerja? Gimana ya? Sebenarnya menampilkan kemampuan kerja tuh penting sih. Tapi kalau cuman kayak ya bahasa Inggris pasif, bahasa Indonesia, fotografi apa itu sebenarnya nggak terlalu penting harus dimasukin gitu. Yes. Contoh sih kayak bahasa Inggris, masalah pasif aktif tuh sebenarnya untuk apa sih gitu? Yes. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang nggak penting dimasukin gitu loh. Betul. Kayak lo udah pasti gitu nggak sih bisa ngomong bahasa Indonesia? Terus? Kayak bego banget gitu yang buat CV. Terus fotografi gitu-gitu jadi nggak perlu ya menurut lo ya? Jadi kira-kira apa yang perlu? Menurut aku yang penting tuh kayak apa ya? Kan dia mau daftar di tambang deh. Semisal apa? Misal dia mau daftar di tambang, dia ahli bagian aplikasi tambang.
ya udah bagian aplikasinya aja yang di ini, Betul. nggak tetek bengek yang lain gitu loh. Betul. Mantap. Oke, thank you. Nah, gitu dong tuh. Ternyata sebenarnya tahu kan jawabannya dan benar. Kenapa susah sekali ngomong? Hobi saya. Menurut kalian perlu nggak? Memancing. Perlu nggak? Udah, kayaknya kita semua setuju nggak perlu ya. Iya, Kak. Tapi, maaf Kak, kalau dipotong. Tapi kalau misalkan hobinya ada kemungkinan nggak sih Kak, kalau hobinya itu relate sama pekerjaan yang mau? Jangan, kalau hobi mungkin ditaruh di experience aja gitu loh. Misalnya lo hobinya, misalnya nggak tahu gue, misalnya lo hobinya ngelukis gitu, terus lo daftar di tempat desain yang membutuhkan lo untuk bisa desain gitu. Lo kayak tulis itu experience atau kayak apa sebagai sampingan apa ada portfolio lukisan A B C misalnya gitu loh, kalau selama itu relevan gitu. Balik lagi case by case. Jadi nggak masuk ke hobi ya Kak, jadi jatuhnya malah kita bisa tulis itu ke experience. Ya sebenarnya tergantung aja sih, kayak ya balik lagi lo bayangin jadi HR, lo nyari orang apa, kira-kira under what circumstances lo perlu tahu hobi seseorang, dalam keadaan apa sih lo perlu tahu hobi seseorang gitu loh. Kan lo bisa tanyain itu ke diri lo sendiri saat lo bikin CV. Perlu nggak sih gue bikin gitu. Ada yang mau komentarin tentang formatnya nggak? Tadi kan gue bilang tuh format kalau bisa sesimpel mungkin, terus penulisan yang benar, jangan ada besar kecil. Kalau perlu nggak perlu warna-warni, dan foto juga ini gede, ini fotonya ada di sini gede. Kayak menurut kalian secara format ini udah cukup profesional atau belum menurut kalian? Sindu, jawab Ndu. Ya, bisa tolong di fullin nggak Kak? Bentar. Fullin. Ya, gimana? Kalau menurutku harus, kalau dari susunannya ya untuk latar belakang harusnya bisa lah, untuk misalnya kayak data diri, misalnya nama, atau yang ya untuk data diri atau kontak gitu, itu yang sebatas itu aja. Untuk alamat kan nggak usah sampai segitu. Itu untuk awal-awal gitu bisa, atau mungkin ditaruh di bagian akhir. Yang jadi perhatian sebenarnya untuk hobi itu harusnya, kalau misalnya ada keadaan kayak gitu, hobi nggak usah ditaruh di atas, tapi yang ditaruh di atas itu lebih seperti kayak pengalaman organisasi atau kemampuan kerja, itu harusnya ditaruh di posisi yang paling duluan dibaca. Betul banget. Terus foto nggak usah terlalu besar, malah bagus tulisannya yang dibesarin gitu. Jadi biar kan HRD kan nggak tahu, ada yang muda, ada yang tua kan, matanya juga nggak ada, belum tentu sehat semua. Jadi gampang bacanya itu pasti tulisannya besar gitu. Kalau untuk desain ya mungkin setidaknya walaupun nggak banyak warna, setidaknya gampang gitu, mata sekali lihat, oh menarik. Cuman warnanya yang cocok gitu aja lah, yang agak cerah dan profesional, yang pasti jangan cerah tapi norak, yang penting. Oke. Kalau pengalaman organisasi lo mau komen nggak? Menurut lo gimana nih? Dia kan tulis pengalaman organisasi Badan Eksekutif Manusia. Kalau pengalaman organisasi emang perlu sih kalau menurutku. Cuman untuk yang ini terlalu simple banget, jadi kelihatan kosong gitu. Jadi kayak nggak ada menjual ke perusahaan gitu, nggak ada menjual diri gitu. Kalau misalnya ikut BEM gitu kan, ya dijelasin tugasnya apa, prestasinya apa di BEM gitu. Misalnya ikut panitia ini, prestasinya apa, misalnya udah mengkoordinasi, misalnya jadi ketua panitia ini, mengkoordinasi berapa orang, tugasnya ngapain, ntar prestasi di kegiatan itu apa, kan kayak gitu. Kalau misalnya cuman kayak gini aja kurang menjual gitu, kalau misalnya di perusahaan. Itu aja. Betul. Dan orang juga bingung kayak Badan Eksekutif Mahasiswa terus
panitia KPUM terus KPUM tuh apaan cuy? Nah ini juga nih ya, jangan KPUM, jangan kayak gini-gini nih, kayak lo panjang-panjangin gitu loh. Yang lo maksud KPUM tuh apa? Ini juga UKMK gue nggak tahu apaan. UKMK tuh yang lo maksud tuh apaan gitu loh. Kayak gue aja nggak tahu, apalagi kayak HR yang di perusahaan tambang di mana, ngerti nggak? Dia nggak akan tahu, dan juga lo harus jelasin betul tadi kata Sindu gitu, lo ngapain di situ, dan itu yang bisa menilai lo gitu. Nah orang tuh itu juga itu sering banget tuh kayak, ya gue nggak pernah jadi ketua apa-apa nih, ya gue nggak pernah apa gitu, kayak nggak usah yang tinggi-tinggi yang kayak ketua anu nggak usah, yang penting lo jelas aja kayak panitia KPUM oke, tapi apa tanggung jawab lo, kayak tadi Sindu bilang kayak apa, memanage segini orang untuk acara sebesar segini, memanage uang panitia sebesar segini, itu tuh kayak lebih menarik dibanding lo cuman kayak tulis ketua KPUM titik gitu lah. Balik lagi nggak usah terfiksasi kayak gue nggak punya pengalaman, gue nggak punya ini kayak nggak usah terlalu terfiksasi kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya ada yang ngasih juga CV, tapi gue mau orangnya sendiri deh yang evaluasi kira-kira. Mana ya? Ya, kok CV-nya nggak kebuka sih? Sorry guys. Bentar. Nah, ini kan ada orangnya ya di sini ya. Kira-kira nih, Raffi, halo. Setelah mengikuti sesi ini, kan udah ada beberapa masukan kan, apa masalah dari gue gitu. Nah menurut lo ini di CV lo ini ada nggak kira-kira yang perlu lo improve, atau kayak enggak udah bagus cuy, udah sabi banget ini gitu. Menurut lo gimana? Harus diganti semua kayaknya nih. Apanya? Coba specify dong. Coba bentar, bentar. Orang lain pada kebaca nggak CV-nya? Kelihatan nggak? Atau terlalu kecil? Lumayan kebaca, Kak. Terlalu kecil ya? Hah? Lumayan kebaca, tapi emang agak terlalu kecil. Ini? Yap. Ya. Oke. Pie. Too much text, I think. If I look at it again. Ya, gimana? Coba dari satu-satu deh, dari atas nih, objectives, dari ini profil lo gitu kan. Gimana ya? Atau nggak usah deh, kayak kira-kira apa aja inti-intinya menurut lo? Menurut gue di bagian itu kayak certification, I think it's a bit too much. Like, I should cut it down and simplify it. You know what I mean? Betul. Ya, betul. Jadi kayak maksudnya Raffi, gini bukan Raf, kayak lo mau daftar apa, tapi ini tuh kayak banyak banget sertifikasinya, terus orang kayak, ya terus kenapa, ngerti nggak sih? Kayak harusnya lo pilih yang mana yang relevan untuk apa yang lo lagi daftar gitu, bukan? Yap. Oke. Betul sekali. Nih, Bachelor of Environmental Engineering, kira-kira gini aja atau mungkin ada yang mau lo tambahin nggak? Kayaknya sih enggak, tapi nggak tahu pendapat dari teman-teman yang lain gimana gitu loh. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Kalau gue sih, menurut gue biasanya suka ada yang naro ininya GPA akhirnya apa sih? IPK. IPK. IPK sama judul tesis gitu biasanya. Tapi itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak konsultan atau misalnya researcher gitu ya. Biasanya tuh suka pada nulis gitu GPA sama terakhir tesisnya apa, skripsinya judulnya apa gitu. Terus apa lagi nih? Ini skills. Gimana ya? Atau udah cukup bagus menurut lo? Bagus sih enggak ya, tapi kenapa gue bikin kayak gitu? Itu sih biar tahu aja, biar poinnya simple dan jelas. Maksudnya gue ngasih tahu gue bisa basic CorelDRAW, istilahnya basic. Nanti kalau misalnya didapat kerjaan nggak ditempatin yang menurut gue harus pakai CorelDRAW yang lebih advance gitu loh. Ya, ngerti. Oke. Ini yang Raffi tulis nih ya, kayak time management, communication, teamwork. Itu tuh kayak skill-skill yang biasanya tuh dimanapun lo daftar tuh kayak penting juga gitu loh. Jadi nggak apa-apa masuk sini. Terus experience-nya,
Nih, yang bagian sini ada yang mau lo iniin nggak, Raf? Gimana ya? Teman-teman, menurut teman-teman atau menurut Raffi? Kalau menurutku sih ya cuma menjelaskan aja ya. Makanya gue bikin kayak gitu. Tapi nggak tahu pendapat kalian-kalian ini gimana. Tapi, sorry Kak, tapi kalau aku bilangnya, tapi perlu nggak kita setiap experience itu dijabarkan seperti itu? Maksudnya memang harus bagusnya dijabarkan, atau kita boleh nih poinnya aja kita pernah experience apa? Ya, itu tadi gue mau bilang kayak ini kalau bisa poin-poinnya aja, Raf. Kayak kalau di sini kan what I learned from my internship, kayak apa yang gue pelajarin dari pemagangan gue adalah ini kayak dibanding kayak gitu langsung tulis poin-poinnya aja. Kemarin lo nge-handle pekerjaan apa gitu. Kayak atau lo menggunakan aplikasi apa, kayak gimana gitu loh, kayak langsung poin-poin tanggung jawab lo apa gitu instead of kayak gini. Karena balik lagi kayak ya during my 6 semester gini, aduh panjang banget gitu, kayak ngerti gak sih, kayak langsung aja tanggung jawabnya aja gitu. Yap. Gue jujur banget kayak aduh, HR tuh kayak ngebaca ini tuh benar-benar kayak set gitu loh, nggak yang kayak oh dia belajar ini tuh pas magang, kayak nggak gitu, ngerti nggak sih, kayak ya udah dia apa sih langsung tek gitu loh, apa ya, cepet gitu bacanya. Nah ini menurut gue objektifnya bagus nih, kayak bagus banget, kayak oke, gue punya apa lulusan dengan apa major jurusan ini, terus kayak oke, gue lagi mencari pekerjaan yang gue bisa gunain nih apa namanya skill teknis gue, kemampuan teknis gue. Nah terus ini juga bagus nih, gue apa namanya tertarik secara khusus di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan, karena itu adalah passion gue dalam pekerjaan gini-gini, ngerti nggak? Jadi kayak itu sangat relevan ketimbang yang tadi gue bilang kayak saya laki-laki, saya hobinya anu, saya lahir tanggal anu, gitu loh, kebayang kan? Gitu. Oke, thank you Raffi. Thank you. Aku masuk Kak. Oh iya, apa? Tadi nggak apa, tadi sempat di objektif dari CV-nya Bang Raffi, itu di terakhir dia ada tulis dia akan menerima job apa aja. Itu sebenarnya aku banyak buka Kak contoh-contoh CV, dan itu memang mereka tuh banyak yang mencantumkan itu. Sebenarnya yang harusnya kita lakukan itu kita menyerahkan ke HR, ke HR-nya pekerjaan apa yang terserah kita mau kasih, atau kita sebenarnya bisa Kak memilih kita mau kemana gitu Kak. Itu sebenarnya pernah jadi kontroversial gitu loh Kak, karena ada juga yang ada berita salah satu mahasiswa universitas yang terkenal, dia itu menentukan job yang mau dia terima tuh apa, dengan gaji yang berapa, dan itu sebenarnya ada kontroversinya, ada yang setuju dan ada yang enggak Kak. Jadi sebenarnya tuh kita sebenarnya harus gimana? Kita di posisi yang terserah HR mau ngasih gue pekerjaan apa, atau kita sebenarnya boleh Kak buat menentukan kerjaan yang untuk kita tuh seperti apa. Pertama, tergantung keadaannya. Kalau misalnya lo daftar untuk ke suatu perusahaan yang secara spesifik nyari orang jadi spesialis K3, ya lo daftar sebagai spesialis K3 gitu loh, bukan sebagai ya udah gue kerjain apa aja deh, ngerti nggak? Kecuali emang ada cases yang kayak ada orang-orang yang suka daftar ke perusahaan yang tempat gue kerja sekarang, kayak dia kirim aja CV-nya tiba-tiba gitu loh. Terus kayak ini gue punya pengalaman ini, gue punya skill dan pendidikan ini, gue rasa ini relevan untuk perusahaan lo as a whole ya. Dan gue tanya apakah ada sekarang lo buka lowongan yang sesuai dengan apa yang gue punya.
Ada juga yang kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kontroversi atau enggaknya ya tergantung dari apa circumstancesnya. Kalau misalnya lo daftar untuk tempat yang khusus tapi tahu-tahu lo kayak ya udah gue mau kerja apa aja deh, kayak lah terus lo ngapain daftar si K3 ini, ngerti nggak? Kayak semua tergantung circumstancesnya aja gitu. Kayak gitu Kak. Terus yang aku pengen tanya lagi Kak, jadi sebenarnya gini, seperti yang CV-nya Kak Raffi ini kan udah simpel nih Kak, cuman memang banyak penjelasan, terlalu banyak penjelasan. Tetapi untuk keseluruhannya Kak, sebenarnya HR itu memang lebih suka yang seperti ini, yang tidak ada desainnya, atau sebenarnya sedikit desain kayak sebelumnya itu nggak apa-apa Kak, cuman Sebenarnya intinya nggak apa-apa aja. Yang penting kayak lo kan kebayang kayak profesional. Kayak kalau yang tadi pertama, inget gak? Yang pertama tuh kan kotaknya warna-warni dan kayak pusing gitu loh. Aduh. Iya. Yang satu warna ini banyak icon A, B, C gitu-gitu. Kayak ngapain gitu. Kayak balik lagi simplicity itu the best sebenarnya. Bukan berarti kayak semua harus abu-abu hitam putih, kagak. Lu mau pakai warna-warna juga suka-suka lu. Cuman ya lu profesionalin aja lah gitu loh, nggak usah pakai gambar-gambar kotak-kotak warna-warni gitu. Pusing coy bacanya. Jadi ada lagi nggak kan nih? Atau satu lagi? Oke. Labib. Mas Labib. Iya Kak. Ayo Bib, periksa ini lo sendiri, periksa CV lo sendiri Bib. Bener. Gimana ya? Dari profil misalnya. Nih yang lain pada bisa baca nggak? Tentang saya. Gimana Bib? Masih banyak salah sih Kak. Kurang. Harusnya nggak tahu Kak. Hah? Gimana Kak? Kan lo bilang banyak yang masih kurang. Masih kurangnya gimana? Harusnya gimana? Lebih simpel lagi. Apanya? Dan nggak perlu menjelaskan yang tadi yang kayak salah laki dan 3 bersaudara. Oke, betul. Karena itu nggak relevan gitu, ya Kak. Buat pekerjaan. Iya. Hobi di bidang sosial dan menonton film action relevan nggak? Enggak lah ya. Enggak. Oke. Jadi ganti aja ya Bib, yang lebih profesional ya, yang sesuai dengan pekerjaan, oke? Oke Kak. Nih, pengalaman organisasi menurut lo kurang di mana Bib? Itu Kak, yang BPO staf bidang PSDM. Kenapa? Kurang ini aja sih. Kurang relevan juga. Dan kurang dibutuhin ke passionnya gitu. Misal ke pelamar yang di kerjaan yang mau dilamar gitu. Harusnya lebih dijelaskan apanya? Soft skill-nya. Bentar dulu. Bukan Bib. Balik lagi, kalau ini bagus dan ini bisa jadi sangat relevan kayak lo jadi badan pengurus sebuah organisasi. Iya, terus kenapa? Apa tanggung jawab lo di situ? Itu Bib yang kurang. Jadi harusnya lo bikin poin-poin di sini, bertanggung jawab untuk nge-manage anggota UKM KSL sebanyak berapa orang, bertanggung jawab atas pelaporan tahunan bla bla bla, ngerti nggak? Jadi HR itu ketika baca ini lo kayak, oke, gue tahu nih orang tuh pernah jadi badan pengurus organisasi, dia tuh udah pernah pegang tanggung jawab ini, dia udah pernah ngerjain ini itu, ngerti nggak Bib maksud gue? Oke Kak. Jadi jangan cuman badan pengurus, OSIS, anggota publikasi, terus kenapa kalau lo anggota publikasi gitu? Itu nggak menjelaskan apa-apa tentang lo. Oke?
Jadi Oke. dikasih tahu tanggung jawab lo, job desk lo apa, yang udah lo capai apa, prestasi lo apa, gitu-gitu. Oke? Oke, Kak. Nah, keterampilan menurut gue ini sih. Ini jangan bahasa ing, please, jangan BHS ing. Balik lagi kayak semua bahasa harus yang baik dan benar ya, jangan BHS ing kayak bahasa Inggris gitu. Oke, Yang Kak. lain juga jangan kayak disingkat-singkat karena orang nggak tahu itu apa. Oke? Oke. Kasih, Kak. Sama-sama, makasih juga lah, Bib. Oke, aduh sorry ya ngaret. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Cover letter, ya ampun cover letter sampai lupa. Oke, jadi CV tadi udah jelas ya kira-kira ya, udah tau lah penggambarannya, mindsetnya harus gimana, isinya harus apa. Nah, kalau cover letter itu adalah surat pengantar yang isinya harusnya yang nggak ada di CV lo. Ngerti nggak? Tapi jangan yang nggak ada terus yang nggak relevan. Kayak tiba-tiba di cover letter lo cerita tentang hobi, jangan. Tapi kayak misalnya ya kayak si Raffi, dia kan tadi sempat di education-nya mention ada sertifikasi ABC. Nah, dia bisa cerita lebih lanjut tuh di cover letternya. Saya pernah melakukan sertifikasi AMDAL, di mana saya misalnya berlatih memegang studi kasus AMDAL untuk perusahaan A. Ngerti nggak? Di situ saya menguasai ini dan teamwork dengan kayak tadi di skill kan dia tulis tuh teamwork, communication, management time. Di situ mungkin bisa dijelasin lebih dikit di cover lebih banyak dikit ya, maksudnya jangan terlalu banyak tapi kayak lebih dijelasin lagi kenapa gue bisa-bisanya bilang mengakui bahwa gue punya skill time management. Emang apa gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Jadi jangan lo cuman tulis lagi apa yang udah ada di CV lo dalam bentuk surat, tapi lo lebih jelasin. Jadi orang tuh lebih bisa mengerti lo lewat cover letter lo. Balik lagi untuk hal-hal yang relevan aja, gitu. Oh, Kayak iya Kak. Jadi untuk aku tarik aja kali ya kesimpulan kita. Jadi mas dari cover letter ini sebenarnya adalah penjelasan lebih dalam tentang isi dari CV kita ya Kak. Dan itu sebagai pengantar juga kayak kita cerita tentang diri kita. Jadi kalau kita mau cerita tentang diri kita itu bukan di CV tapi di cover letter gitu Kak. Ya, di CV emang kayak summary tentang diri lo, kan semuanya tentang diri kita. Cuman kayak di cover letter tuh lebih diperdalam lagi informasinya tentang diri kita yang relevan apa. Gitu. Nah, kalau untuk ininya Kak, pengiriman misalnya via email gitu contohnya. Nah, itu kan di email itu kan ada dua ya Kak, ada CV atau nah itu gimana sih Kak judulnya yang biar email kita tuh bisa dicek, bisa kan kita tahu yang tadi Kakak bilang kalau di HR itu ngecek beribu-ribu orang yang mendaftar ngelamar gitu. Nah, gimana caranya buat biar nama kita itu bisa dibaca sama HR dari beribu-ribu email itu Kak? Ya, betul. Pertama dan yang paling penting jangan kasih subjek kosong dan body email kosong atau subjek yang nggak jelas, yang kayak semakin simple dan semakin to the point bagus. Misalnya vacancy spesialis K3 strip lamaran Labib Sultan. Kayak apa ya, kayak yang precise langsung di situ gitu loh. Tapi biasanya kalau perusahaan sih suka ngasih sih ya, kayak kirim email dengan subjek ini. Nah itu ikutin aja gitu loh. Atau enggak ya kalau emang lo nggak tahu ya lo bikin subjeknya yang singkat padat jelas gitu loh. Intinya yang mengandung itu bahwa itu adalah lamaran untuk posisi apa, nama lo siapa, gitu aja. Oke. Terus untuk isinya Kak, itu kita cuma hanya tinggal ya sama siang, nama saya ini saya ingin melamar kayak gitu, atau memang sebenarnya kita harus sedikit kayak cuman saya ingin melamar di Nina, ini adalah CV dan cover letter saya. Apa harus dijabarkan lebih lagi Kak? Enggak, gitu aja, yang singkat aja. Selamat siang, saya tertarik untuk mendaftar untuk melamar untuk pekerjaan ini. Saya sudah melampirkan CV dan saya sudah melampirkan CV dan cover letter dalam email ini. Terima kasih, saya menunggu. Looking forward to hear
your reply atau apa gitu. Gitu ya Kak. Duh, kalau ngomongin CV itu pasti panjang ya Kak. Karena emang masih banyak dan sebenarnya yang dipermasalahin memang tuh dari balik lagi ke setiap perusahaan ya Kak. Kalau misalkan perusahaan tersebut memang punya spesifikasinya masing-masing ya Kak terhadap cara mereka menerima orang gitu. Benar nggak sih Kak? Spesifikasi masing-masing untuk dalam apa? Spesifikasi masing-masing gimana Del? Pertanyaan lo Del? Agak bingung ya. Jadi sebenarnya CV ini kan penting ya Kak. CV ini penting cara kita balik lagi. Tapi kan mungkin ada beberapa dari orang yang misalnya mereka sudah mendaftar terus gak dipanggil-panggil gitu. Terus mereka banyak juga yang menyalahkan kayak, ini berarti CV-nya salah atau enggak. Iya, bisa jadi banget. Oh itu tuh bisa jadi banget ya Kak? Atau sangat bisa jadi. Lo orang yang sebenarnya pengalaman banyak, lo tahu banyak, tapi CV lu acak-adut. Ujung-ujungnya lu nggak dibaca dan lu nggak dipertimbangin, itu sangat bisa. Terutama kalau lo daftar di perusahaan-perusahaan besar yang ribuan orang yang daftar, itu lo sangat bisa banget kayak gitu. CV, cover letter, interview, apalagi nanti. Berarti sepenting itu ya Kak, CV untuk penting banget. Penting banget. Pekerjaan kita. Oke Kak. Kalau sayangnya emang waktunya udah lewat banget ya Kak. Iya, aduh maaf ya, gue lama ya. Enggak kok Kak, menurut aku ini udah banyak banget penjelasannya dan mungkin emang dari teman-teman juga berterima kasih banget nih sama Kakak yang udah mau menjelaskan sampai sedetail itu dengan cara yang bagaimana caranya teman-teman ini bisa menangkap. Jadi menurut aku juga lebih enak ya Kak daripada kita cari di Google dan kita baca di website ini maksudnya apa, ini penting dari CV apa. Dan menurut aku penjelasan Kak Melinda ini udah cukup sangat banget membantu dan membukakan pengetahuan kita lebih banyak sih tentang CV. Tapi mungkin aku bakal ya. Terakhirlah aku mau tanya. Boleh banget Bang. Kan kalau di ada yang minta CV, ada yang minta resume. Terus saya lihat di YouTube atau di internet itu ada yang bilang ternyata ini resume, ternyata ini CV. Bedanya itu apa sih sebenarnya? CV sama resume. Ada yang bilang ini sama, ini. Iya, sebenarnya tuh makanya gue juga waktu itu bingung sih kayak ada beberapa perusahaan yang mintanya tuh resume, ada juga yang mintanya tuh CV gitu. Tapi gue sampai ke konklusi bahwa sebenarnya intinya itu sama itu tuh. Cuman mungkin di formattingnya aja kali beda. Tapi sebenarnya intinya dan goal dari mereka mau ngelihat either CV atau resume itu tuh sama gitu loh. Siapa? Sin, Du. Cuman itu ya emang preferensinya sih. Cuman kayaknya kalau resume tuh sekarang udah nggak terlalu banyak deh. Lo emang masih banyak nemu yang minta resume? Iya, kemarin cuman di info-info itu kirim resume ke sini gitu. Iya, sama aja sih sebenarnya. Ujung-ujung saya nggak kasih nama itu CV atau resume gitu saya cuma tulis CV garis miring resume gitu. Jadi ya. Iya, sama aja sih. Intinya sama adalah aja gitu ringkasan dari pengalaman itu siapa, intinya tuh gitu aja. Gak ada perbedaan yang signifikan. Nggak ada lagi yang mau nanya. Sayang banget. Ada lagi yang bacot. Nggak ada yang nanya. Sorry ya. Bang Sindu udah jelas Bang? Udah. Oke. Nggak ada yang mau nanya lagi teman-teman sebelum kita mungkin tutup acaranya? Kayaknya malu-malu deh Kak, karena mungkin audiensnya ini banyak yang belum tahu tentang CV dan mereka bingung sebenarnya harus bagaimana. Pokoknya intinya kalau gue boleh kasih saran terakhir, intinya ingat yang tadi ya, itu penting banget yang soal CV, soal HR tuh orang sibuk yang tiap hari ngeliatin 1000 CV.
mereka punya banyak kerjaan lain, dan intinya lo ngasih CV dan cover letter tuh kayak lo bargaining gitu lo tawar-menawar, minta waktu mereka detik demi detik mereka mau scroll lo punya CV gitu loh. Oke. Intinya dasar itu. Dan kalau gitu aku kasih ini aja kali ya Kak, aku kasih rangkuman aja ya, poin-poin yang tadi mungkin penjelasan Kak Melinda, biar mungkin kalian teman-teman ada yang mau nyatet atau nggak tadi ketinggalan buat mencatat, mungkin aku bakal kasih. Jadi poin-poin penjelasan dari Kak Melinda perihal tadi pembuatan CV, yang pertama itu kita harus menaruh mindset kalau HR atau seorang human resource itu adalah orang yang sibuk. Jadi ketika mereka melihat CV kita, mungkin CV kita cuma bisa mereka baca dalam waktu 10 detik gitu, karena mereka harus membaca beribu-ribu atau beratus-ratus CV yang masuk ke perusahaan mereka. Jadi itu mindset yang memang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada kita melihat kiblatnya. Maksud dari kiblat yang Kak Mel maksud adalah posisi yang dilamar. Kita harus tahu ability yang kita punya dengan apa posisi yang mau kita lamar. Jadi ketika kita melihat lowongan pekerjaan dan emang spesifikasi kita, misalkan kita, contohnya adalah kita kelebihannya di K3 gitu. Tapi tiba-tiba kita mau daftar di urusan rumah sakit. Itu salah ya Kak, maksudnya kita juga harus melihat posisi kita ini ability-nya atau kemampuannya itu lebih di mana. Jadi kita harus melihat kiblatnya dulu, posisi yang pengen kita lamar sesuai atau tidak dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin lebih ke penulisan dari yang dicari oleh perusahaan. Ya. Ya Kak, udah. Selanjutnya Kak, aku baca yang selanjutnya itu ada format atau penulisannya, dari penulisan CV-nya, dari cara tulisan, dari cara desain itu menurut Kamel HR itu lebih mencari yang biasa aja atau yang simplicity yang utama. Simple, semakin simple semakin bagus. Ya, ya betul banget. Jadi jangan mentang-mentang kita bisa ngedesain yang bagus, jadi kita buat dengan warna yang warna-warni atau dengan animasi banyak gambar-gambar, icon. Ya, jadi sebenarnya ternyata HR itu lebih melihat isinya ya Kak dibanding desainnya, karena mungkin konten. Ya, betul. Jadi kontennya itu lebih dilihat teman-teman. Jadi tadi ya seperti Mbak Sidi juga katakan, kalau menurut dia terlalu banyak dari salah satu tadi CV-nya juga tadi terlalu banyak desain atau apa, dan ternyata yang memang simple itu yang lebih utama teman-teman. Terus selanjutnya foto ya Kak, foto itu pakai foto yang formal, tidak harus menunjukkan satu badan. Satu badan. Gak usah pakai foto bahkan nggak apa-apa. Nah, dan nggak pakai foto juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi balik lagi ya Kak ke permintaan dari perusahaan seperti apa, mungkin mereka ingin mencantumkan fotonya. Ya. Lalu kita bedah lagi ke dalam CV-nya itu experience, untuk work experience atau pengalaman berorganisasi atau pengalaman kerja itu harus yang relevan dengan perusahaan, dengan posisi yang ingin dilamar ya Kak. Lowongan pekerjaannya harus relevan dengan experience yang kita punya. Jadi dan dijelaskan dengan dan dijabarkan dengan jelas. Aku agak berantakan nih ngomongnya. Ya. Nggak apa-apa. Selalu. Dan posisi experience itu harus lebih di awal ya Kak daripada data lain, karena HR itu lebih melihat data experience ketimbang data-data seperti hobi ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa experience itu dijabarkan dengan jelas, tidak harus panjang tetapi singkat, padat, dan jelas ya Kak. Jelas, intinya lo pernah ngerjain apa, lo pernah megang tanggung jawab apa gitu. Iya, betul banget. Jadi gitu teman-teman, mungkin aku langsung tutup atau Kakak ada satu lagi, bohong-bohong dikit di CV itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contohnya gimana Kak? Beneran. Di CV gue bohong, gue bilang gue ikut penelitian dosen Pak Agus untuk community based PDAM
berbasis masyarakat di Gunung Kidul. Padahal enggak. Tapi kenapa gue berani nulis gitu? Karena kalau gue ditanyain sama siapapun yang interview gue bisa jawab. Ngerti nggak? Jadi bohong-bohong aja tuh nggak apa-apa, dikit. Yang penting bohongnya tuh jangan keterlaluan. Jangan tahu-tahu gue tulis gue menang lomba fisika nasional, kayak ntar dia nanya gue soal fisika kagak bisa jawab apa-apaan, gue melongo-melongo gitu. Jadi lu jangan bohong lebay juga, bohong-bohong dikit yang lo udah tahu lo bisa jawab itu nggak apa-apa banget untuk bikin lo menarik di awal. Gitu loh. Karena emang nggak fair kan, kadang kayak orang mah nyarinya yang udah gini padahal gue baru lulus, susah banget gue cari kerja gitu. Ya udah lu bohong aja dikit biar lu menarik, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang peduli, sumpah dah, nggak ada yang peduli. Nggak bakal ada yang kayak, halo Pak Agus, apa bener ini orang? Kayak nggak mungkin ada yang kayak gitu juga. Kayak apa? Yang penting yang lu tahu lo bisa handle aja lah, nggak apa-apa, bohong-bohong dikit. Oke, gitu teman-teman. Oke? Tapi jangan berlebihan juga ya kak. Maksudnya, jangan sesuatu yang lebay dan lo juga nggak tahu itu apaan. Kayak cuma pengen kerenan doang, jangan juga. Ya tiba-tiba nyantumin ikut pengembangan obat COVID-19 terus tiba-tiba. Nah, kan? Aduh, bahaya nanti kalau lu ditanyain vaksin lu pelongo nggak jadi lu kerja di sono. Gitu, iya, jadi gitu teman. Dikit aja. Ya, jadi gitu teman-teman. Ada lagi nggak kan nih saran-saran lagi nih? Udah kok, itu aja. Pede aja, pokoknya pede aja. Oke, tadi gitu. Pede juga penting ya kak. Selain CV juga kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling sangat penting, pede. Makanya gue sedih banget kayak kenapa sih nggak ada yang mau jawab di sini, harus ditunjuk. Padahal lo lagi pengen ngelamar, lo harus pede banget, cuy. Malu. Oke deh kak. Sayangnya waktunya udah habis, teman-teman. Mohon maaf juga kalau misalnya emang kita tadi lewat dari batas waktu yang kita tentukan. Karena memang menurut aku pengalamannya luar biasa. Maaf. Iya, sorry. Gak apa-apa kak, pengalamannya menurut aku luar biasa dan itu memang luar biasa. Maksudnya ini yang kita butuhkan sebenarnya untuk teman-teman. Dan masih banyak lagi juga di sini teman-teman yang memang di tahap kita harus membuat CV ya, karena sebentar lagi kita mencari pekerjaan. Yes. Sibuk mencari pekerjaan sana sini, jadi ya kita harus mempersiapkan CV dan ternyata CV juga harus dipersiapkan walaupun kita belum lulus ya kak. Jadi kita harus mempunyai pegangan itu ya sebenarnya. Iya, buat magang, buat volunteer. Penting banget. Itu teman-teman. Nah, jadi aku mau ngucapin dulu ya terima kasih buat semuanya dan semoga talkshow kali ini juga kalian mendapatkan ilmunya, kalian mendapatkan manfaatnya, dan kalian mendapatkan jawaban dari apa yang kalian pertanyakan. Dan terima kasih juga kepada Kamel yang udah meluangkan waktunya, waktu sibuknya. Ya ampun Kak, terima kasih. Padahal nggak sibuk. Padahal gabut. Nggak apa-apa, makasih juga. Ya, dan untuk udah 2 kali talk show loh Kak, kakak jadi narasumber itu menurut aku mantap. Udah meluangkan waktunya luar biasa nih buat teman-teman yang emang pengen belajar bareng. Jadi semoga aja ya Kak nanti ada talk show selanjutnya, nggak tahu sih. Semoga bisa live nanti di Jogja langsung. Amin. Jadi teman-teman gitu aja. Sekian dari talk show hari ini. Terima kasih lagi nih aku terima kasih lagi. Makasih semuanya. Kalau ada yang mau minta diperiksa CV-nya kirim aja ya, reach out aja ke gue. Tapi gue nggak jadi jawab cepet, cuman pasti eventually gue periksa kalau misalnya mau minta bantuin. Oke? Terima kasih Kamil. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau cek CV-nya masih bingung, itu bisa langsung komunikasi langsung ke Kamil ataupun bisa langsung DM juga ke KSL Nataru, IG KSL Nataru, nanti bakal kita bantu buat reach out ke Kamil Linda langsung. Teman-teman. Bikin dulu tapi ya, jangan kosongan, oke? Baru kirimin. Thank you. Kita bisa, insya Allah kalau misalnya ada waktu dan ada kesempatan lagi, kita bisa buat talk selanjutnya. Dan kalau diberi tempat, masalah
Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Kamel. Malam. Thank you semua. Thank you banget semua. Thank you. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you Thank you, banget. Indah. Thank you. Bye. Thank you juga. Bye. Yang mau keluar dipersilakan, yang mau masih di sini dipersilakan.